Asuhan persalinan normal atau APN. Jadi langkah pertama mengenali gejala dan tanda kala-2, yaitu ibu merasa adanya dorongan kuat dan meneran, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter anita membuka. Setelah itu, menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Yang pertama, tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi kain, kemudian lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kemudian kain bedung bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, lalu balon penghisap dan ambil bag, kemudian obat-obatan berupa vitamin K dan tetes mata. Setelah itu, kita siapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam 1 set. Setelah itu, kita pakai celemek plastik. Setelah itu, lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan. Setelah itu, pakai sarung tangan steril pada tangan yang digunakan untuk pemeriksaan dalam. Setelah itu, masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan steril, pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Bersihkan vulva dan perineum seka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang dibasahi air DTT, kemudian buang kapas, dan ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Dengan menggunakan teknik aseptik, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketupan belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, dapat dilakukan amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam lautan klorin 0,5%, kemudian lepaskan dalam keadaan terbalik. Setelah itu, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa denyut jantung janin dalam batas normal, yaitu 120-160 kali per menit. Ambil tindakan yang sesuai jika denyut jantung janin tidak normal. Kemudian dokumentasikan hasil pemeriksaan dalam partograf. Kemudian memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, bantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran, melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan dokumentasikan temuan-temuan. Setelah itu, jelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi imun untuk meneran. Laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam 60 menit. Kemudian lanjut ke persiapan pertolongan kelahiran bayi. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Kemudian buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Setelah itu, memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan, menganjurkan ibu meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Seka dengan lembut muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Kemudian periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan sesuai jika hal itu terjadi dengan segera melanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah kepala melakukan putar paksi luar, tempatkan kedua tangan secara biparietal, menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya, dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah orkus pubis, dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki.
Pegang kedua mata kaki bayi, kemudian memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari lainnya. Penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian selintas pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas atau pengap-pengap, lakukan langkah resusitasi. Segera meringkan bayi, bungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. Letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus atau hamil tunggal. Kemudian beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit IM di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu. Dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian digunting pada bagian tengahnya. Kemudian letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu atau perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di atas perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi, dengan tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut, lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsokranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversion uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsang puting susu. Jika tali pusat pertama panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan pada tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin. Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan, memegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilih. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan DTT atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan seksama, menggunakan jari-jari tangan atau klem yang steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus, dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi, yaitu fundus menjadi keras. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, maka mengambil tindakan yang sesuai. Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus. Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera lakukan penjahitan laserasi yang mengalami perdarahan aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.
Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan yang sesuai dengan menata laksana atau neuteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit, serta suhu tubuh normal yaitu 36,5-37,5 derajat Celcius. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Cuci dan bilas peralatan setelah dikontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minum dan makanan yang diinginkan. Kemudian dikontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu melengkapi pantograf, yaitu halaman depan dan belakang. Terima kasih.